ada 260 juta penduduk Indonesia. Hampir seluruh pemimpin negara di dunia memiliki pesawat kepresidenan yang digunakan saat berdinas ke daerah maupun ke luar negeri. Harganya yang super fantastis, memiliki fasilitas mewah yang setara dengan harganya. Negara mana aja sih yang memiliki pesawat kepresidenan termahal dan tercanggih di dunia? Pesawat kepresidenan Prancis bertipe Airbus jenis A330-200 yang ditumpangi Presiden muda Emmanuel Macron beserta staf dan rombongan ketika berdinas memiliki kamar tidur, kamar rias, dapur, kantor, dan ruang rapat kedap suara. Pesawat ini juga memiliki ruangan khusus untuk jurnalis yang diundang meliput bersama Presiden. Pesawat kepresidenan Prancis bernilai 210 juta pound sterling atau setara dengan 3,8 triliun rupiah. Pesawat kepresidenan Yordania bertipe Airbus A340-600, pesawat sepanjang Hampro kurang lebih 76 meter ini bertenagakan 4 mesin Rolls-Royce Trent 500. Pesawat ini sangat hemat bahan bakar, ramah lingkungan, dan paling aman di kelasnya. Pesawat ini berharga 275 juta dolar Amerika atau hampir mencapai 4 triliun rupiah. Pesawat kenegaraan Jerman. Pesawat bertipe Airbus A340 seharga 235 juta pound sterling atau 5,2 triliun rupiah. Memiliki beberapa fasilitas seperti kamar tidur hingga perlengkapan senjata untuk menjaga pemimpin negara di saat bepergian. Selain pesawat kepresidenan ini, Kanselir Jerman juga memiliki 2 Airbus A319 dan Bombardier Global 5000. Semua pesawat dilengkapi dengan teknologi pertahanan anti rudal. Pesawat kepresidenan Yaman. Pemerintah Yaman harus mengeluarkan kocek sebesar 300 juta dolar atau senilai 4,3 triliun rupiah untuk pesawat Boeing 747SP yang merupakan hasil modifikasi dari 747 yang dikhususkan untuk perjalanan jarak jauh. Pesawat kenegaraan Jepang. Boeing 747-400 milik pemerintah Jepang memiliki harga 300 juta dolar Amerika atau setara dengan 4,3 triliun rupiah. Pesawat ini memiliki kecepatan 916 km per jam dengan daya jelajah 12.300 km. Pesawat ini diperkuat dengan 4 mesin besar serta sistem otomatis dan kokpit lengkap. Pesawat kepresidenan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat memiliki 2 pesawat kepresidenan, salah satunya adalah Boeing 747-200B. Pesawat ini dibeli dengan harga 326 juta dolar atau sekitar 4,6 triliun. Dengan 4 mesin turbo, pesawat ini bisa melesat hingga lebih dari 1.000 km per jam. Pesawat ini juga telah dimodifikasi sehingga lebih berat dan kuat. Pesawat ini difasilitasi dengan pusat komunikasi yang lengkap dan aman, ruangan medis dan kabin terpisah untuk wartawan, tempat gym, perkantoran, serta kamar tidur. Air Force One juga memiliki kemampuan mengisi bahan bakar di udara. Saat ini, pesawat bisa dibilang menjadi sarana transportasi paling dicari. Bagi para penggemar transportasi udara, mendaratnya pesawat adalah salah satu momen paling ditunggu, sekaligus menegangkan. Namun, teknologi super maju dan kemampuan tinggi dari sang pilot tidak memberikan jaminan 100% bahwa penerbangan akan berakhir dengan sukses. Berbagai faktor seperti kegagalan mesin, cuaca buruk, hingga serangan teroris menjadi penyebab bagaimana pendaratan pesawat bisa jadi malapetaka yang mengancam jiwa. Berikut beberapa pendaratan pesawat yang paling menegangkan. Chimney Glider. Dijuluki sebagai The Chimney Glider, pesawat Air Canada jenis Boeing 767-200 ini begitu bersejarah setelah mengalami insiden penerbangan pada 23 Juli 1983 silam. Saat itu Kapten Robert Pearson dan 8 awaknya dituntut untuk mampu mendaratkan pesawatnya setelah kehabisan bahan bakar di tengah-tengah perjalanan ke Edmonton. Saat itu pesawat berada di atas wilayah Chimney dengan ketinggian 41.000 kaki dan membawa 61 penumpang.
Dengan kondisi tanpa mesin, kokpit pesawat saat itu pun berada dalam kondisi gelap total dan pilot hanya bisa mengandalkan beberapa pengukur cadangan kecil untuk memberikan informasi kecepatan, ketinggian, serta informasi heading. Dalam kondisi tersebut, Captain Person bisa mengendalikan pesawat hingga sukses mendarat dengan selamat di Bandara Jim Lee Industrial Park. United Airlines Flight 232 Tanggal 19 Juli 1989 menjadi salah satu peristiwa bersejarah bagi maskapai penerbangan Amerika Serikat setelah salah satu pesawatnya United Airlines Flight 232 mengalami kegagalan mesin pada bagian ekor. Akibatnya pesawat mengalami kehilangan sistem hidrolik hingga para kru pesawat gagal mengoperasikan hampir semua kontrol penerbangan. Dengan kondisi tersebut, pesawat akhirnya mendarat dengan tuburukan keras, pecah, terguling, hingga terbakar. Meski akhirnya menelan 111 nyawa, pendaratan yang dilakukan Kapten Haynes dan krunya tetap dianggap luar biasa. Mereka berhasil mendaratkan pesawat tanpa sistem kontrol konvensional. Setidaknya, sebanyak 185 orang lainnya dinyatakan selamat karena pendaratan darurat. US Airways Flight 1549 Peristiwa pendaratan yang dilakukan oleh US Airways Flight 1549 ini begitu menarik perhatian. Dipandu oleh pilot Chesley Sullenberger dan Jeffrey Skiles, bahkan disebut-sebut sebagai pendaratan atas air paling sukses dalam sejarah penerbangan dunia. Sullenberger dan Skiles memang patut mendapatkan pujian lantaran mampu membawa pesawat mereka yang kehilangan semua tenaga mesin ke Sungai Hudson meski harus terperosok ke dalam air. Berkat arahan Sullenberger sebagai komandan pilot, 155 penumpang serta kru pesawat pun akhirnya selamat dalam pendaratan dramatis pada 16 Januari 2009 silam. Sukhoi Superjet 100 Publik internasional pastinya masih ingat nih dengan insiden pendaratan dramatis yang dialami oleh pesawat buatan Rusia, Sukhoi Superjet 100 pada 5 Mei 2019 lalu. Pendaratan Superjet 100 ini menjadi begitu menggemparkan lantaran sampai menewaskan 41 orang. Tidak hanya menewaskan puluhan orang, bahkan pesawat tampak terbakar hebat hingga meledak setelah berhasil mendarat kembali di Bandara Udara Internasional Sheremetyevo, Rusia. Pesawat diketahui baru terbang selama 30 menit sebelum akhirnya sayap dan badan belakang dilalap bola api usai pendaratan keras. Pesawat kargo DHL A300. Meskipun sudah terjadi 17 tahun lalu, insiden pendaratan yang dilakukan DHL A300 ini akan selalu dikenang dalam dunia penerbangan. Bagaimana tidak, pendaratan Airbus ini disebabkan karena serangan rudal yang menghantam sayap kiri hingga akhirnya menembus tangki bahan bakar pesawat. Bagian sayap pun terbakar, ditambah situasi Kapten Eric Genotti dan awaknya makin diperparah dengan hilangnya semua sistem hidrolik pesawat. Setelah berjuang keras untuk kembali ke Bandara Baghdad, akhirnya Genotti berhasil menuntaskan pendaratan darurat dan menyelamatkan nyawa 2 krunya. Itu dia beberapa pendaratan pesawat yang dianggap menegangkan dan ekstrim. Hotel merupakan tempat penginapan yang kerap dijadikan pilihan untuk seseorang yang tengah berlibur keluar kota, bahkan luar negeri bersama keluarga. Seseorang tentunya akan memilih hotel yang nyaman untuk menemani momen-momen liburan. Hotel tak hanya terletak di pusat kota, saat ini banyak ditemukan hotel yang berbaur dengan alam dengan pemandangan yang bikin betah. Selain bisa menikmati udara sejuk, hotel yang berbaur dengan alam juga suasananya unik dan tidak bisa didapatkan ketika memilih hotel di dalam kota. Berikut ini Top Files telah merangkum deretan hotel yang menyatu dengan alam. The Manta Resort di Zanzibar, Tanzania. Resort Manta ini mempunyai konsep yang unik dan tentunya dapat memanjakan mata para tamu yang datang untuk memilih menghabiskan waktu di resort tersebut. Kamar hotel yang terapung di atas lautan dan berhubungan dengan suasana di bawah laut tentunya membuat liburan menjadi lebih seru.
Saat menginap di sana, para tamu bisa menikmati biota laut dan mengamati ikan-ikan yang meluncur melewati jendela yang terletak di bawah laut. Hal ini telah disediakan hotel ini untuk memanjakan para tamunya. Harga sewa dari hotel ini sekitar 3-6 juta rupiah per malam. Hotel Montana Magica Lodge di Chili. Hotel yang hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Untuk dapat menyeberangi jembatan kayu yang menuju ke hotel ini memiliki air terjun yang menakjubkan. Serta air terjun di sana mengalir pada sisi bangunan hotel. Seperti rumah dalam cerita dongeng, hotel ini terbuat dari kayu dan batu yang diberi nama Montana Magica Lodge. Selain bentuknya yang unik, hotel ini juga dapat menjadi salah satu tempat bersantai terbaik dengan segala kemewahan dan pemandangan yang ditawarkan. Jika kamu berkunjung ke hotel unik ini, kamu memiliki kesempatan untuk melihat banyak binatang unik seperti rusa, pudu, dan lainnya. Untuk menginap di Montana Magica Lodge, harganya mulai dari $172 Amerika atau sekitar 2,2 juta rupiah. Hotel Sky Lodge Adventure Suite di Peru. Hotel super unik ini nyangkut di ketinggian sekitar 122 meter dari dasar tebing. Dioperasikan oleh sebuah perusahaan bernama Natura 5V sejak tahun 2013, Sky Lodge Adventure Suites ini ingin memberikan pengalaman tamunya menyatu dengan alam. Hotel ini sangat cocok untuk para petualang yang suka aktivitas ekstrim. Untuk pemirsa yang takut ketinggian, sepertinya harus berpikir 2 kali nih. Karena untuk mencapai penginapannya, kalian harus mendaki tangga yang ditanam di tepian tebing. Bukan cuma mengedepankan ide uniknya saja, Sky Lodge Adventure Suite ini juga memberikan kemewahan yang mungkin tidak dimiliki oleh hotel-hotel lain. Selain kamar tidur dan kamar mandi pribadi, hotel ini juga menyediakan dapur dan restoran. Soal keamanan, kamu tidak perlu khawatir. Karena setiap port berukuran 24x8 meter ini terbuat dari bahan polikarbonat dan aluminium yang anti karat. Apabila kalian menginap di sana, dari dalam kamar pemirsa bisa melihat pemandangan sekitar dengan 360 derajat. Lebih serunya, setelah selesai menginap, pemirsa bisa langsung turun ke bawah dengan menaiki Flying Fox. Tertarik untuk menginap di sini? Pemirsa harus merogoh kocek sekitar 4 juta rupiah per malam. Itulah beberapa hotel-hotel menyatu dengan alam yang berhasil Tofels rangkum untuk Anda. Beberapa waktu lalu, sebuah pemandangan berhasil menghebohkan netizen. Pasalnya, ikan paus yang biasanya tinggal di lautan luas, kini berada di tengah hutan Thailand. Paus itu terlihat sedang berenang di tengah-tengah hutan tropis. Sontak saja hal itu menarik perhatian mata masyarakat. Bagaimana kisahnya dan apakah benar penampakan itu adalah paus? Berikut Tofels telah merangkum beberapa informasinya untuk pemirsa di rumah. Datang dari penampakan unik batuan purbakala yang menyerupai ikan paus. Fenomena inilah yang membuat masyarakat kaget hingga takjub dibuatnya. Bagaimana tidak, situs purbakala itu sangat mirip dengan ikan paus yang tengah berenang di lautan. Dengan bentuknya yang sangat unik, berhasil membuat masyarakat setempat berbondong-bondong untuk menyaksikan batuan purbakala yang diberi nama Three Well Rock. Dalam bahasa lokal pun, masyarakat dapat menyebut batu tersebut dengan nama Him San Wan, di mana nama itu diambil dari penampakan batu yang menyerupai 3 ekor paus sedang berenang di lautan. Dilansir dari National Geographic, Three Well Rock atau Him San Wan ini telah berusia 75 juta tahun. Bebatuan yang ada di hutan hujan Pusing, wilayah Boengkan, timur laut Thailand ini pun menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat populer, baik itu untuk turis lokal ataupun mancanegara. Tak hanya itu, 3 bebatuan purba ini juga masuk ke dalam Seven Greens dari Tourism Authority of Thailand atau TAT dan menjadi salah satu keajaiban dunia serta budaya unik yang dilindungi oleh pemerintah Thailand. Untuk menuju Him San Wan tidaklah sulit. Para wisatawan bisa naik ke atas punggung batu dengan menyusuri jalanan setapak dan mendaki hutan. Selama perjalanannya pun, para wisatawan akan dimanjakan oleh pemandangan indah dan air terjun yang menyejukkan.
Itu tadi informasi dari asal mula penampakan ikan paus di tengah hutan Thailand yang sempat menggemparkan netizen. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mengunjungi The Whale Rock atau Him San Wan ini? Ada sebuah pepatah mengatakan, samudra yang tenang tidak akan menciptakan pelaut-pelaut handal. Sedangkan jika kita membayangkan berada di samudra luas, rasanya cukup menakutkan ya. Apalagi di dunia ini ada 5 samudra yang memiliki luas berbeda-beda, bahkan memiliki fakta menarik di dalamnya. Salah satu samudra yang menarik untuk dikulik adalah Samudra Arktik. Arktik merupakan samudra terkecil di muka bumi ini karena hanya mampu menutupi 4% wilayah bumi. Terletak di belahan bumi bagian utara, mayoritas permukaannya ditutupi es laut sepanjang tahun. Untuk mengulas lebih jauh mengenai Arktik, berikut Top Files sudah merangkum fakta menarik Samudra Arktik. Selain menjadi samudra terkecil, Arktik juga menjadi samudra paling dangkal. Jika dibandingkan dengan samudra lain, Arktik merupakan samudra paling dangkal. Kedalaman rata-rata samudra Arktik sekitar 3.953 kaki atau sekitar 1.204 meter. Dan untuk titik kedalamannya sekitar 18.264 kaki atau 5.566 meter. Nama Arktik terinspirasi dari rasi bintang. Penamaan Samudra Arktik berasal dari bahasa Yunani, Arktos, yang berarti beruang. Nama ini dipilih karena terinspirasi dari nama rasi bintang beruang besar atau Ursa Major yang selalu menaungi belahan bumi bagian utara termasuk Arktik. Walaupun menjadi samudra terkecil di dunia, samudra satu ini memiliki luas hingga bisa menutupi seluruh daratan Amerika Serikat. Luas Samudra Arktik dikatakan 1,5 kali lebih besar dibanding Amerika Serikat, dengan luas 14,6 juta kilometer persegi atau sekitar 8% dari total luas Samudra Pasifik. Wah, walaupun dianggap terkecil, ternyata tetap saja ya luas bagi manusia pemirsa. Sama dengan seorang anak kecil lucu yang jadi rebutan, Samudra Arktik juga seringkali jadi rebutan banyak negara. Meskipun hanya lautan luas dengan permukaan penuh es tebal, Samudra Arktik menyimpan sumber daya alam melimpah ruah, yaitu sekitar 90 miliar barel minyak bumi dan 1/4 gas alam dunia. Saking melimpahnya, banyak negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina berlomba mengklaim Samudra Arktik sebagai milik negara tersebut agar bisa mengakses sumber dayanya. Tentu saja hal ini mendapat pertentangan dari lembaga konservasi karena bisa membahayakan lingkungan termasuk ragam fauna yang ada di Samudra Arktik. Itulah deretan fakta menarik Samudra Arktik yang wajib Anda ketahui. Sayangnya saat ini suhu Samudra Arktik semakin hangat akibat dari perubahan iklim yang terjadi. Es laut yang terus-menerus mencair ini sangat membahayakan penghuni Arktik sekaligus mengubah pola cuaca di seluruh dunia. Maka dari itu, untuk mengatasi ancaman pemanasan global dan perubahan iklim, kita harus menjaga alam dengan sebaik mungkin. Mobil adalah salah satu kendaraan yang sering ada di dalam sebuah film. Dan tak sedikit, film menjadikan mobil menjadi karakter dalam film tersebut. Serta karakter mobil di sebuah film juga dapat membuat para penggemar menyukai karakter mobil itu. Uniknya,
Mobil-mobil tersebut ternyata sebagian ada di dunia nyata nih pemirsa. Top Files telah berhasil merangkumnya untuk Anda. Truk Optimus Prime di film Transformers. Optimus Prime adalah karakter utama dari serial Transformers. Ia adalah pemimpin Autobots untuk melawan semua kejahatan yang dilakukan oleh Decepticons di film Transformers. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan juga dihormati oleh semua anggota Autobots. Karena karakternya tersebut, banyak orang yang sangat menyukai Optimus Prime. Pria bernama Joe Fiducia adalah orang pertama yang berhasil mengaplikasikan truk Optimus Prime di dunia nyata. Meskipun tidak dapat berubah menjadi robot, truk ini sangat mirip dengan yang ada di film loh pemirsa. Ia menghabiskan waktu 3 tahun untuk membuat truk ini. Tow Mater di film animasi Cars. Bagi Anda penggemar film animasi Cars, tentunya Anda sangat familiar ya dengan karakter Tow Mater, mobil derek tua karatan yang merupakan sahabat dari tokoh utama Lightning McQueen. Karakter Tow Mater di film Cars juga cukup kuat dan begitu berkesan. Hal ini menjadi motivasi modifikator asal Cleveland, Amerika, bernama Aaron Hayden. Ia berhasil menghadirkan Tow Mater dalam dunia nyata. Truk replika Mater menggunakan basic truk derek GMC lansiran 1955. Hayden memodifikasi truk tersebut menjadi karakter Mater. Kaca depan dibuat khusus menyerupai mata seperti Mater yang terdapat di film Cars, sehingga orang-orang dapat melihat dan mengendarai karakter Tow Mater di dunia nyata. Tak hanya itu, truk derek karya Hayden juga dijual dengan harga yang fantastis. Replika Mater dijual dengan harga $50.000 Amerika atau setara dengan 700 juta rupiah. Mobil Ecto-1 dari Ghostbuster di dunia nyata. Ghostbuster merupakan film pemburu hantu yang sangat terkenal dan menyimpannya di sebuah alat. Mobil yang berbentuk panjang serta memiliki banyak aksesoris tersebut ternyata dibuat sungguhan oleh penggemar film Ghostbuster. Dan mobil tersebut dibuat dengan sebuah mobil jenazah yang dimodif semirip-miripnya seperti yang ada di dalam film Ghostbuster. Sebagai informasi, model ini bukan hasil rancangan orisinil Cadillac. Secara mendasar memang memanfaatkan rangka dari Cadillac Commercial Chassis tahun 1959. Hanya saja segala pengerjaan bodi dilaksanakan oleh perusahaan karoseri Miller Meteor. Mobil klasik ini sekaligus bikin merinding untuk siapapun yang melihatnya karena terlihat seperti barang antik berhantu. Mobil Scooby-Doo di dunia nyata. Buat kalian yang suka menonton film Scooby-Doo, pasti tidak asing lagi dengan kendaraan yang satu ini. Nah, mobil yang biasa kita lihat di dalam kartun ini ternyata ada di dunia nyata loh pemirsa. Yang bikin kerennya lagi, mobil ini dilengkapi dengan interior nan cantik. Dana untuk membangun mobil ini ternyata menghabiskan dana sekitar 200 juta rupiah lebih. Itulah deretan mobil-mobil di film yang ternyata ada di dunia nyata. Telah berhasil Top Files rangkum untuk Anda. Perkawinan antar spesies di dunia satwa sangat jarang terjadi karena sebagian besar satwa cenderung berinteraksi dengan jenisnya sendiri. Meski demikian, ada beberapa hewan hybrid atau hasil persilangan dua spesies berbeda dengan campur tangan manusia yang hidup baik di penangkaran. Satwa tersebut terlihat bagaikan jenis baru. Berikut Top Files telah merangkum deretan hewan hybrid untuk Anda. Wolfin atau whale dolphin. Perkawinan silang wolfin terjadi di antara lumba-lumba hidung botol betina dengan paus pembunuh jantan. Wolfin pertama kali ditemukan di Hawaii dan diberi nama Kekaimalu. Ukurannya tidak sebesar paus, namun dia memiliki gigi yang lebih banyak dari lumba-lumba pada umumnya, yakni 66 buah. Sementara untuk warna, wolfin memiliki campuran warna hitam dan abu-abu. Liger dan Taigan. Liger dan Taigan adalah peranakan dari singa dan harimau. Dari namanya saja sudah terlihat ya karena diambil dari kata lion dan tiger.
Perbedaannya terletak pada induk. Jika liger adalah hasil perkawinan singa jantan dan harimau betina, maka taigen adalah hasil perkawinan sebaliknya, yaitu antara harimau jantan dan singa betina. Liger identik dengan tubuh lebih besar dari induknya, hingga memiliki berat mencapai 400 kg. Liger juga dikenal suka berenang seperti harimau. Sedangkan taigen cenderung memiliki tubuh kerdil karena mewarisi gen induk singa betina, sehingga rata-rata beratnya hanya 200 kg. Jaglion. Jaglion adalah persilangan antara jaguar jantan dengan singa betina yang termasuk dalam kelas Panthera. Perkawinan silang ini dilakukan karena sebagian besar Panthera jantan mandul, sehingga peluang untuk bertahan hidup di alam liar sangat kecil. Manusia kemudian campur tangan dengan mengawinkan jaguar dan singa. Namun ilmuwan mengatakan bahwa hal ini juga terjadi secara alami di habitat mereka. Buffalo dihasilkan dari percampuran antara sapi ternak dengan bison Amerika atau buffalo. Hewan buas hibrida ini pertama kali muncul pada abad ke-18 ketika hewan ternak mulai digembalakan bersama bison liar. Persilangan awalnya terjadi secara alami, tetapi pada pertengahan abad ke-19, manusia mulai mengembangbiakannya dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk memproduksi hasil ternak yang lebih banyak pada zaman kolonial. Zorse adalah hasil perkawinan antara zebra jantan dan kuda betina. Kuda betina biasanya akan mengandung sekitar 11 bulan. Uniknya, 1 jam setelah dilahirkan, Zorse sudah bisa berdiri dan berjalan. Walau berbadan kuda, Zorse memiliki belang-belang zebra di bagian kaki, leher, atau sebagian badannya. Ukuran Zorse lebih kecil dari kuda. Meski demikian, ukuran kakinya hampir sama panjang dengan induknya dan bisa hidup sampai 30 tahun. Itulah deretan hewan hybrid yang wajib Anda ketahui. Ternyata memang ada ya pemirsa hewan jenis tersebut.